Tapi, apakah akan ada lagi pengeboman malam ini? Ya, akan ada lagi pengeboman malam ini. Akan ada pengeboman yang lebih besar, lebih dahsyat. Jangan lupa, kita sudah menghancurkan semua artileri anti pesawat mereka. Mereka tidak punya pertahanan anti pesawat sama sekali. Mereka tidak punya apa-apa. Maksud saya, mungkin saja mereka beruntung dengan senjata portabel atau semacamnya. Tapi secara umum, tahu kan, mereka benar-benar tidak punya pertahanan apapun. Apa yang dikatakan oleh perwakilan itu saat menelpon dia? Mereka sudah selesai. Permisi. Mereka sudah selesai, tapi surat kabar, media menolak untuk menulis tentang itu. Mereka sudah selesai, kita bisa masuk ke sana besok. Kita bisa merekrut tentara. Saya tidak ingin pasukan di darat, tapi kalau saya mau, kita bisa menempatkan kelompok kecil. Trump menekan Iran dengan mengakui bahwa Amerika Serikat bisa masuk ke wilayah Iran dengan kelompok kecil tentara, mengambil alih segalanya dan maju ke Pulau Kart, jantung minyak rezim itu. Pernyataan itu memanaskan pemberitaan pada hari Kamis 11 Juni 2026 karena disampaikan bersamaan dengan ancaman berat lainnya. Serangan udara baru terhadap Iran malam ini juga lebih besar, lebih intens, dan lebih kuat. Trump mengatakan kepada Fox News bahwa dia tidak ingin pasukan Amerika berada di daratan Iran, tetapi dia menegaskan bahwa jika dia mau, dia bisa memerintahkan operasi terbatas untuk mengambil alih titik-titik strategis. Disinilah pesannya jadi jauh lebih serius. Ini bukan sekadar tekanan diplomatik lagi, juga bukan hanya saling serang di Timur Tengah. Ini adalah Gedung Putih yang mengatakan bahwa rezim Iran telah melewati batas dengan menghentikan negosiasi, menyerang pasukan Amerika, menantang sekutu Amerika Serikat, dan mencoba menggunakan Selat Hormuz sebagai senjata ekonomi terhadap dunia. Kart masuk dalam cerita ini karena menampung sebagian besar ekspor minyak Iran dan menopang mesin keuangan Teheran. Trump berbicara tentang mengambil minyak, menargetkan radar, angkatan laut, angkatan udara, pertahanan udara, dan kemampuan ofensif. Iran mengancam akan memberikan respons yang menyakitkan, tetapi tampak terpojok di tengah tekanan militer dan ekonomi yang meningkat dengan cepat. Apa sebenarnya yang diumumkan Trump? Mengapa Kart menjadi target utama? Bagaimana tekanan ini bisa membuat Iran menyerah? Saya akan segera menjelaskan semuanya kepada Anda. Jika Anda menyukai konten yang langsung ke inti dan tanpa basa-basi seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan karena di sini ada video seperti ini setiap hari. Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat akan menyerang Iran dengan kekuatan penuh setelah serangkaian serangan baru antara kedua pihak di Teluk. Krisis ini semakin cepat setelah helikopter Apache Amerika ditembak jatuh di dekat Selat Hormuz dan setelah serangan Iran terhadap posisi-posisi yang terkait dengan Amerika Serikat di wilayah tersebut. Menurut Trump, rezim Teheran dianggap bermain-main dengan negosiasi, menunda-nunda kesepakatan, dan mencoba menunjukkan kekuatan dengan rudal, drone, serta tekanan terhadap kapal-kapal. Pernyataan paling keras adalah yang menempatkan Pulau Kart di pusat krisis. Trump mengatakan bahwa pilihannya selalu adalah merebut Kart dan mengambil alih kendali atas titik-titik infrastruktur minyak dan gas Iran. Dia bahkan membandingkan ide tersebut dengan model yang digunakan terhadap Venezuela dengan mengatakan bahwa kendali atas energi bisa menjadi alat tekanan terhadap rezim yang bermusuhan. Dalam praktiknya, ini berarti mengambil sumber utama uang dari Teheran. Tepat pada saat rezim tersebut berusaha mempertahankan pengaruh di Selat Hormuz, mendukung sekutu-sekutu regional, dan menolak tuntutan Amerika atas program nuklirnya. Pulau Kart bukanlah sembarang titik di peta. Pulau ini terletak di Teluk Persia, dekat pantai Iran, dan dianggap oleh para ahli sebagai terminal ekspor minyak utama Iran. Dewan Hubungan Luar Negeri menyatakan bahwa pulau ini menangani sekitar 90% ekspor minyak mentah Iran. Itulah sebabnya ancaman dari Trump sangat berat. Ketika dia berbicara tentang mengambil minyak, pesannya bukan hanya simbolis. Dia menargetkan sumber keuangan utama rezim tersebut. Tanpa Kart beroperasi dengan bebas, Iran kehilangan kemampuan untuk membiayai mesin militernya, menekan pasar global, dan menggunakan energi sebagai tameng politik. Aspek militer juga menjadi jelas. Trump mengatakan bahwa angkatan laut, angkatan udara, radar, pertahanan anti pesawat, dan sebagian besar kemampuan ofensif Iran telah dihancurkan atau dinetralkan. Pernyataan tersebut bertujuan untuk menunjukkan kepada publik Amerika dan para lawan bahwa Washington yakin memiliki keunggulan yang cukup untuk memberikan tekanan tanpa harus terlibat dalam perang yang berkepanjangan. Meskipun begitu, Trump sendiri berusaha mengendalikan besarnya risiko tersebut.
Dia menyatakan bahwa dia tidak ingin pasukan Amerika berada di tanah Iran. Tetapi dia juga mengatakan bahwa jika dia mau, dia bisa mengirim kelompok kecil dan mengambil alih segalanya. Inilah tekanan pada batasnya. Mengatakan bahwa dia tidak menginginkan invasi, tetapi menegaskan bahwa opsi itu tetap ada di atas meja. Menteri Pertahanan Pete Raksat mempertegas sikap keras dengan menyatakan bahwa jika perlu bernegosiasi dengan bom, Amerika Serikat akan bernegosiasi dengan bom. Kalimat ini menunjukkan bagaimana strateginya telah berubah. Diplomasi masih ada, tetapi sekarang disertai dengan pemboman, blokade laut, dan ancaman langsung terhadap infrastruktur yang menopang rezim tersebut. Washington menginginkan kesepakatan yang mencegah Iran mengembangkan kemampuan nuklir dan menginginkan berakhirnya tekanan terhadap pelayaran di Selat Hormuz. Bagi Trump, setiap serangan dari Iran hanya akan menambah biaya yang harus dibayar Teheran. Iran menanggapi dengan mencoba menunjukkan ketahanan. Ebrahim Azizi, Ketua Komisi Keamanan Nasional Parlemen Iran, memperingatkan bahwa Trump akan menerima respons yang lebih kuat dan menyakitkan jika melakukan tindakan yang gegabah. Pengawal revolusi juga menyatakan telah menembakkan serangan ke sasaran militer Amerika di pangkalan di Kuwait, Yordania, dan Bahrain, serta menargetkan armada kelima di Bahrain. Namun, reaksi dari Iran datang bersamaan dengan tanda-tanda kehati-hatian. Rezim tersebut berusaha menjual citra kekuatan, namun tekanan terhadap minyak, kapal, rekening yang dibekukan, dan infrastruktur menunjukkan bahwa Teheran semakin kehilangan ruang untuk bermanuver. Trump juga menyatakan bahwa Amerika telah membantu memindahkan lebih dari 100 juta barel minyak di wilayah tersebut dalam operasi diam-diam untuk mencegah harga melonjak lebih tinggi lagi. Pasar energi bereaksi dengan cemas. Harga minyak sudah naik hampir $2 pada hari Rabu setelah Trump memperingatkan bahwa dia akan menyerang Iran dengan sangat keras jika tidak ada kesepakatan. Pada hari Kamis ini, harga tetap hampir stabil, tetapi masih di tingkat yang tinggi dengan Brent mendekati $93 per barel dan minyak Amerika sekitar $90. Ini menunjukkan bahwa pasar sedang terpecah. India terlibat dalam krisis setelah 3 pelaut India tewas dalam serangan Amerika terhadap kapal di dekat Oman sebagai bagian dari kampanye blokade terhadap kapal-kapal yang terkait dengan minyak Iran. Pemerintah India memprotes dan meminta agar serangan terhadap kapal dengan awak India dihentikan. Negosiasi masih berlangsung di belakang layar dan detail ini sangat penting. Sumber Iran dan pejabat barat mengatakan kepada Reuters bahwa pembicaraan tidak langsung semakin intensif meskipun ada serangan. Pusat dari perselisihan ini melibatkan miliaran dolar yang dibekukan, pencabutan sanksi, pelayaran di Selat Hormuz, dan jaminan terkait program nuklir Iran. Teheran ingin akses cepat ke dana tersebut. Washington ingin melepaskan dana secara terkontrol dan hanya untuk tujuan kemanusiaan. Trump mencoba menggunakan tekanan militer untuk mendapatkan konsesi yang lebih besar dan bukan hanya mengulangi kesepakatan lemah yang memungkinkan rezim mendapatkan waktu. Perhitungan Trump itu sederhana dan keras. Iran hanya benar-benar mau bernegosiasi ketika mereka menyadari bahwa biaya untuk bertahan lebih besar daripada biaya untuk menyerah. Karena itu, ancaman terhadap CAG sangat berat. Membombardir radar dan pertahanan anti pesawat akan melemahkan perlindungan militer. Memblokir kapal, memotong pendapatan. Menyerang pulau minyak berarti menghantam jantung ekonomi. Dan pembicaraan tentang kelompok kecil tentara itu dimaksudkan untuk menunjukkan garis merah Amerika. Trump sudah memperingatkan bahwa pengeboman akan lebih besar dan lebih kuat. Pentagon sudah mengambil sikap tekanan langsung. Pasar sudah memahami bahwa minyak bumi telah menjadi bagian utama dari perang. Dan Teheran tahu bahwa ketika Washington berbicara tentang mengambil alih kargo, mereka tidak hanya berbicara tentang sebuah pulau. Mereka sedang berbicara tentang brankas rezim. Saya Milson Alves Global, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah membuat Anda tetap terinformasi dengan kebenaran setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri suka pada video ini, berlanggananlah ke kanal, dan di akhir, lihatlah komentar agar Anda bisa lebih terlibat dengan komunitas Milson Alves.